Manchester United bisa mempelajari pasar transfer di area penting di jendela Januari, dan perekrutan ini berpotensi menggantikan pemain yang dominan dalam proses tersebut, menurut jurnalis Fabrizio Romano. Masalah cedera jelas tidak membantu mereka sejauh musim ini, dengan bisa dibilang seluruh lini pertahanan pilihan pertama mereka, Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Lisandro Martinez dan Luke Shaw, tidak bisa bermain di sebagian besar musim hingga saat ini. Pemain kunci lainnya juga kadang-kadang absen, dan itu berarti Erik ten Hag harus menggunakan pemain cadangan lebih sering daripada yang diinginkannya, termasuk memasukkan Harry Maguire ke lini pertahanan bersama dengan pemain veteran. Jonny Evans. Berita besar minggu ini tentu saja adalah berita terbaru mengenai kemungkinan pengambil alihan, dengan Sheikh Jassim keluar dari pencalonan setelah tawarannya ditolak oleh keluarga Glazer, dengan rencana investasi minoritas Sir Jim Ratcliffe. Romano mengklaim bahwa kepergian Maguire akhirnya bisa terjadi di Old Trafford pada bursa transfer Januari, dengan prioritasnya adalah mencari bek tengah baru. Pemahaman Romano adalah bahwa prioritas untuk tahun 2024 adalah bek tengah, dan sulit untuk mendapatkan kesepakatan terbaik pada bulan Januari. Pemain berusia 30 tahun itu kepindahannya pada bulan Januari dapat menguntungkan semua pihak, terutama karena akan memberinya lebih banyak waktu bermain. Menjelang Euro 2024, meningkatkan harapannya untuk menjadi starter bagi The Three Lions di turnamen tersebut. Maguire telah bekerja dengan baik di United beberapa kali, berkontribusi pada beberapa kesuksesan dalam prosesnya, tetapi sekarang saatnya baginya untuk pindah, baik pada bulan Januari atau musim panas mendatang, sehingga Ten Hag dapat membangun kembali opsi pertahanannya dalam prosesnya. Rencana Sir Jim Ratcliffe untuk menyelesaikan perombakan radikal di Departemen Sepak Bola Manchester United akan disambut baik oleh Erik ten Hag sebagai bagian dari keinginannya untuk meningkatkan standar di klub. Sang manajer telah menunjukkan tanda-tanda frustrasi terhadap divisi rekrutmen klub selama 18 bulan masa kepemimpinannya, dengan kurangnya kejelasan mengenai target dan anggaran, data yang terbatas, dan kebiasaan membayar terlalu mahal untuk para pemain. Ten Hag belum berbicara dengan Ratcliffe atau menerima kepastian mengenai masa depannya, karena aturan ketat yang mengatur proses pengambil alihan, namun sumber di Ineos mengindikasikan bahwa manajer tersebut akan tetap dipertahankan. Meskipun United mengawali musim dengan buruk. Meskipun tidak ada kontak dalam beberapa bulan terakhir, diketahui bahwa Ten Hag dan Ratcliffe memiliki hubungan sebelumnya, karena kepemilikan klub bola Prancis, OGC Nice. Mereka juga bertemu satu sama lain di tempat latihan United di Carrington, ketika miliarder Inggris itu diberi izin. Ten Hag kemungkinan akan antusias dengan usulan investasi Ratcliffe, dengan tawaran sebesar 1,3 miliar pound yang diperkirakan akan diratifikasi pada rapat dewan pada hari Kamis, karena rekam jejak Ineos dalam meningkatkan standar dalam sepak bola, bersepeda, dan berlayar. Mantan manajer Utrecht ini juga seorang penggemar bersepeda yang belajar dengan mengundang direktur olahraga tim Belanda, Jumbo-Visma, Maurice Zeeman ke kamp pelatihan musim dingin MU musim lalu. Anggaran transfer United selama 2 musim panas terakhir tidak jelas sejak awal, sehingga menimbulkan kebingungan internal mengenai pemain mana yang harus diincar. Awalnya diberi angka 60 juta pound oleh keluarga Glazer, yang sebagian besar disebabkan oleh penandatanganan Mason Mount dari Chelsea senilai 55 juta pound pada bulan Juli. United akhirnya menghabiskan 180 juta pound untuk membeli 6 pemain baru. Dengan tidak adanya anggaran yang jelas, biaya transfer yang ditawarkan United kepada Atalanta untuk Rasmus Højlund juga meningkat dari 50 juta pound menjadi 72 juta pound. Ratcliffe dikabarkan akan melengsarkan John Murtough dan Richard Arnold, dan membawa orangnya sendiri untuk bekerja erat dengan Ten Hag. Mundurnya Sheikh Jassim dari penawaran pembelian MU pada hari Minggu, meninggalkan Jim Ratcliffe sebagai peminat tunggal. Tawaran Ratcliffe senilai 1,3 miliar pound diperkirakan akan diratifikasi pada rapat dewan pada hari Kamis.
kepindahan Ratcliffe ke Monaco pada tahun 2020 mungkin menjadi berita buruk bagi pembayar pajak Inggris, tetapi tidak bagi penggemar Manchester United. Langkah pertama paling bijaknya adalah mendaratkan sahabat lamanya, Paul Mitchell. Berita itu belum disambut dengan hangat oleh para pendukung United, yang masih harus bersabar dengan keluarga Glazer yang mengendalikan klub. Namun hal ini bisa berarti kemajuan jika Ratcliffe, kelahiran Manchester, mewujudkan visinya untuk merevolusi klub. Dia akan mengambil alih urusan sepak bola, sesuatu yang dianggap tidak begitu diminati oleh keluarga Glazer. Paul Mitchell baru-baru ini meninggalkan Monaco dan bertemu dengan Ratcliffe yang berencana menunjuk seorang direktur olahraga. Mitchell memenuhi peran tersebut di Monaco setelah sebelumnya bertugas di Leipzig, Tottenham, Southampton dan MK Dons, menjadi salah satu eksekutif sepak bola yang paling dihormati. Seperti Ratcliffe, dia juga berasal dari Greater Manchester. Meninggalkan apa yang disebutnya sebagai pekerjaan impiannya di Tottenham, setelah kurang dari 2 tahun, hal itu dilaporkan karena keterlibatan Levy yang berlebihan dalam negosiasi dan proses rekrutmen, sesuatu yang tidak menjadi masalah di klub berikutnya. RB Leipzig. Mitchell terus mendorong standar di setiap departemen. Psikologi, ilmu olahraga, nutrisi, kedokteran, segala sesuatunya, setiap elemen, dia terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba dan menjadi yang terbaik. Hampir pasti akan berkonsultasi dengan Ralf Rangnick, mentornya, sebelum menerima pendekatan apapun dari Ratcliffe. Jika Ratcliffe sukses mendapatkannya, itu bisa menjadi sinyal perubahan positif bagi MU. Manchester United dikabarkan menaruh minat terhadap bek kiri AC Milan, Theo Hernandez, dan hal tersebut kabarnya mengkhawatirkan raksasa Italia tersebut. Menurut Gazzetta dello Sport, Manchester United asuhan Erik ten Hag tertarik pada bek kiri Prancis, mantan pemain Real Madrid, dalam sebuah langkah yang mengejutkan. Bek kiri AC Milan ini telah menjadi bintang tim Italia tersebut sejak bergabung pada tahun 2019, dan kemungkinan musim panas mendatang bisa menjadi momen yang tepat bagi pemain Prancis itu untuk pindah dari San Siro. Menurut laporan itu, Hernandez ditakdirkan untuk menjadi starter untuk Prancis di Euro 2024, dan mungkin akan menarik perhatian dengan 2 klub khususnya bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. United dan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, adalah 2 klub yang paling tertarik pada bek kiri menarik tersebut. Setan merah tidak bisa dikesampingkan karena mereka tampaknya menaruh minat pada pemain Prancis itu musim panas lalu. Namun, ketika United dan PSG menanyakan tentang pemain Prancis itu, mereka diberitahu bahwa hal itu tidak akan terjadi. Hal ini terutama disebabkan oleh penjualan Sandro Tonali ke Newcastle United, dan para pengambil keputusan di raksasa Italia tersebut tidak mau kehilangan 2 pemain kuncinya di jendela yang sama. Namun, musim panas mendatang mungkin akan menjadi cerita berbeda bagi tim asal Italia tersebut. United, meski memiliki Luke Shaw sebagai opsi pilihan pertama, tampaknya tidak akan pernah bisa mengandalkan mantan bek kiri Southampton itu, karena masalah cederanya terus membuatnya absen untuk tim asuhan Ten Hag. Tyrell Malacia sudah kehilangan momentumnya sejak musim pertamanya. Hernandez, yang mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist di Serie A musim lalu, akan menjadi rekrutan monumental bagi Setan Merah. Namun, dengan saudara laki-laki Hernandez, Lucas, yang bermain untuk raksasa Prancis, tampaknya bek kiri tersebut kemungkinan besar akan pindah ke Paris dibandingkan Manchester. Sejumlah pemain Liga Premier terlibat dalam pertandingan yang ditunda antara Belgia dan Swedia pada Senin malam. Pemain dari kedua tim dikurung di dalam stadion. 2 supporter sepak bola Swedia yang mengenakan kaos timnas mereka ditembak mati di Brussels menjelang pertandingan, dan pelakunya masih belum ditangkap. Fans juga telah dikunci di bawah tanah. Brussels gempar setelah seorang pria bersenjata yang mengaku anggota ISIS melepaskan tembakan ke sekelompok penggemar. Sepertiga dikatakan terluka parah.
Pria bersenjata itu dikatakan mulai menembaki orang-orang tersebut ketika mereka melewati Boulevard Dires hanya beberapa menit di utara Grand Plaza yang terkenal di kota itu. Dejan Kulusevski, Victor Lindelof, Anthony Elanga, dan Yuri Tielemans termasuk di antara pemain yang dikurung di dalam Stadion King Baudouin di Brussels. Pertandingan dihentikan pada babak pertama dengan para pemain dikatakan menolak keluar untuk pertandingan paruh kedua di Stadion King Baudouin. Baik Belgia dan Swedia berbagi pesan di Twitter untuk menjelaskan situasinya. Belgia memposting bahwa karena insiden di Brussels tadi malam, pertandingan ditangguhkan. Sementara itu, Swedia menulis polisi Belgia ingin supporter Swedia tetap berada di arena demi alasan keamanan. Tetap tenang dan saling menjaga. Duka kami tertuju kepada semua keluarga korban yang terkena dampak di Brussels, UEFA menambahkan, menyusul dugaan serangan teroris di Brussels malam ini. Telah diputuskan, setelah berkonsultasi dengan kedua tim dan otoritas kepolisian setempat, bahwa pertandingan kualifikasi UEFA Euro 2024 antara Belgia dan Swedia dibatalkan. Pelaku masih buron di Belgia dengan korban ketiga dikabarkan terluka parah. Mantan penyerang Coventry City, Victor Gyökeres, memberi Swedia keunggulan di babak pertama, sebelum Lukaku, yang dipinjamkan ke Roma, menyamakan kedudukan melalui titik penalti. Paris Saint-Germain tidak akan memiliki koneksi langsung ke Manchester United melalui grup kepemilikan. Namun, masih ada kaitannya dengan Setan Merah. Sir Jim Ratcliffe akan membeli 25% saham Manchester United setelah Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani menarik diri dari pencalonan. Kafeh Solhekol dari Sky Sports melaporkan bahwa mantan Direktur Umum PSG dan CEO Juventus, Jean-Claude Blanc, dapat ditetapkan untuk peran penting di Manchester United di bawah kepemimpinan Ratcliffe di CEO Ineos Sport mulai Februari 2023. Blanc